Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 2. Pada praktikum 2 ini, kita mempelajari analisis algoritma yang bertujuan untuk memahami bagaimana cara menilai efisiensi sebuah program, baik dari sisi waktu, eksekusi, maupun penggunaan memori. Di sini, pada bagian pertama praktikum, kita membahas tentang kompleksitas ruang, waktu, dan ruang, yang dimana di sini kita mempelajari bahwa kecepatan program tidak diukur dari detik, tetapi dari jumlah operasi yang dilakukan algoritmanya. Selain itu, diperkenalkan juga 3 kondisi, yaitu analisis eh, base case atau omega, kemudian average case atau theta, dan juga worst case atau big O, dengan fokus utama pada kasus terburuk menggunakan notasi big O. Pada bagian pointer dan reference, praktikum ini akan membahas perbedaan swipe by value dan swipe by reference di Java. Jadi kita memahami bahwa tipe primitif hanya mengirimkan nilai sehingga tidak mengubah data aslinya, sedangkan objeknya akan dikirim melalui reference sehingga perubahan di dalam metodenya akan mempengaruhi data aslinya. Kemudian dilakukan juga perbandingan algoritma pencarian yang dimana yaitu linear search, yang dimana ini akan merupakan kompleksitas ON, dan binary search dengan kompleksitas O log N. Melalui pengujian pada data yang berukuran sangat besar, terlihat jelas bahwa binary search jauh lebih efisien dibandingkan dengan linear search. Praktikum ini juga membahas tentang gaya penulisan kode yang konsisten dengan menggunakan Google Java Style Guide. Pada bagian ini, kita menggunakan Maven dan Checkstyle untuk mendeteksi serta memperbaiki pelanggaran penulisan kode, hingga kode dinyatakan rapi dan sesuai standarnya. Pada bagian tantangan, di sini dapat kita lihat di sini mempelajari kompleksitas lanjutan seperti n faktorial O2 pangkat n dan O n log n, serta memahami bahwa algoritma dengan kompleksitas tinggi akan menjadi sangat tidak efisien ketika input bertambah besar. Dan juga nanti kita akan melakukan analisis kompleksitas waktu pada aplikasi matriks F, dan juga yang hasilnya di mana merupakan penjumlahan dan pengurangan matriks memiliki kompleksitas O n pangkat 2 untuk matriks persegi, dan juga perkalian matriks di mana itu memiliki kompleksitas O yang n pangkat 3 karena menggunakan 3 perulangan bersarang. Di sini dapat kita lihat pada bagian tantangannya itu, pada soal yang pertama yaitu eksplorasi notasi Big O, yang dimana di sini kita akan merangkul dan memberikan contoh untuk notasi Big O lainnya, yaitu O n faktorial, O2 pangkat n, dan O n log n, yang dimana di sini dapat kita lihat kompleksitas O n faktorial menunjukkan bahwa jumlah operasi meningkat secara faktorial seiring bertambahnya input n. Jadi laju pertumbuhan ini sangat tinggi karena sehingga penambahan input yang kecil saja dapat menyebabkan waktu komputasi meningkat drastis. Di sini dapat kita lihat contoh pertumbuhannya, yaitu seperti 5 faktorial sama dengan 120, 8 faktorial yaitu 40.320, kemudian 10 faktorial yaitu 3.628.800, dan juga 15 faktorial yaitu 1.307.000. Kemudian di sini dapat kita lihat pada soal yang kedua, yaitu O2 pangkat n, yang dimana pada kompleksitas ini jumlah operasi akan menjadi 2 kali lipat sehingga setiap kali nilai bertambah 1. Di sini dapat kita lihat pada contohnya, yaitu n sama dengan 5, maka dia 32 operasi. Kemudian n sama dengan 10, maka dia melakukan 1024 operasi. Dan n sama dengan 20, maka dia melakukan 1.048.576 operasi. Untuk yang ketiga yaitu O n log n, di mana kompleksitas ini merupakan kombinasi antara pertumbuhan linear dan logaritmik yang menjadikannya jauh lebih efisien dibandingkan dengan kompleksitas O n pangkat 2-nya. Di sini dapat kita lihat untuk bagian B, di sini kita disuruh untuk memperbaiki kode program matriks F yang
kita buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Di sini sudah dapat kita lihat ini merupakan pengecekan sebelum diperbaiki dan pengecekan setelah diperbaiki. Di sini dapat kita dapat melihat kodenya. Jadi di sini ini merupakan kode yang akan mendefinisikan kelas matriks yang berfungsi untuk mempresentasikan matriks dua dimensi beserta operasi dasar yang dapat dilakukan terhadap matriks tersebut. Jadi kelas ini memiliki beberapa atribut utama yaitu title-nya yang sebagai penanda matriksnya dan yaitu rows dan columns untuk menyimpan ukuran matriks serta array dua dimensi yaitu elements yang digunakan untuk menyimpan seluruh atribut dan membuat matriks kosong sesuai ukuran yang diberikan. Untuk mengelola data disediakan metode set element yang dimana ini akan mengisi nilai matriks pada posisi tertentu dan get element untuk mengambil nilai dari indeks tertentu. Selain itu, metode display-nya digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar dalam bentuk yang mudah dibaca. Operasi matematika pada matriks ini disediakan melalui metode statis yaitu penjumlahan atau add, pengurangan atau subtract, dan perkalian atau multiply, di mana penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan jika kedua matriks memiliki ukuran yang sama. Sedangkan perkalian matriks itu mengikuti aturan jumlah kolom. Matriks pertama harus sama dengan jumlah matriks kedua, jumlah baris matriks kedua. Dan juga sebelum operasi dilakukan, program akan menjalankan proses validasi ukuran matriks untuk mencegah kesalahan. Jadi setiap operasi akan menghasilkan objek matriks baru sehingga matriks asli tetap aman dan tidak berubah. Untuk yang selanjutnya di sini dapat kita lihat ini merupakan kelas matriks Java yang dimana akan berfungsi sebagai program utama yang mengelola dan melakukan operasi pada beberapa matriks menggunakan kelas matriks. Kemudian program ini akan dimulai dengan membaca input dari pengguna yang menggunakan scanner. Kemudian akan menyimpan seluruh matriks yang dibuat ke dalam array list atau matriks, dan pengguna akan terlebih dahulu memasukkan jumlah matriks. Kemudian untuk setiap matriks dimasukkan judul, ukuran baris dan kolom, serta seluruh elemen matriks. Kemudian setiap matriks yang berhasil dibuat akan ditampilkan konfirmasinya. Setelah itu, program akan meminta indeks dua matriks yang akan ditampilkan dan diproses. Sebelum digunakan, indeks tersebut divalidasi menggunakan metode isValid index, yang dimana ini akan memastikan tidak terjadi akses di luar batas. Jika indeks tidak valid, maka program itu menampilkan pesan kesalahan melalui metode rematrix error. Kemudian program melakukan penjumlahan dan pengurangan matriks menggunakan metode statis dari kelas matriks. Operasi ini akan dijalankan dalam blok try-catch yang untuk menangani kemungkinan kesalahan ukuran matriks yang tidak sesuai. Selanjutnya, pengguna itu akan memilih salah satu matriks tambahan untuk dilakukan perkalian matriks dengan dua matriks sebelumnya. Jadi, proses perkalian dan penampilan hasilnya ditangani oleh metodenya, kemudian multiply dan display-nya, sehingga kodenya itu akan menjadi lebih rapi dan terstruktur. Jadi, proses penjumlahan dan pengurangan matriks yang dipanggil melalui metode add dan subtract secara langsung itu berkaitan dengan analisis kompleksitas waktu pada laporan praktikum kita. Kedua proses ini menggunakan dua perulangan bersarang, sehingga kompleksitas waktunya adalah O R kali C atau O N pangkat 2 untuk matriks persegi, sebagaimana dijelaskan pada bagian analisis kompleksitas matriks FPP dalam laporan. Selanjutnya, operasi perkalian matriks itu yang dijalankan melalui metode multiply and display mengimplementasikan tiga perulangan bersarang sehingga memiliki kompleksitas waktu O
N pangkat 3 untuk matriks persegi. Jadi hal ini menunjukkan penerapan nyata konsep big O notation yang dimana ini sudah kita pelajari pada praktikum, khususnya juga dalam membandingkan efisiensi algoritma. Selain itu, penggunaan predeteksi indeks exception handling dan pemecahan fungsi ke dalam metode terpisah mencerminkan penerapan praktik penulisan kode yang baik dan konsisten. Sejalan dengan bagian praktikum yang kita yang membahas Google Java Style Guide and Check Style. Di sini dapat kita lihat ini merupakan pengecekan sebelum diperbaiki yang dimana dia mempunyai warnings di dua files dan pengecekan setelah diperbaiki yaitu tidak ada warningnya. Kemudian yang selanjutnya dapat kita lihat selanjutnya yaitu di sini dapat kita melihat kompleksitas waktu matriks F yang dimana di sini em, analisis terhadap kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh program matriks F. Kemudian di sini dapat kita lihat pada penjumlahan matriks di mana ada logika kode yang dimana ini menggunakan loop luar dan loop dalam, yang dimana loop luarnya itu untuk mengiterasi baris sebanyak R dan loop dalam itu mengiterasi kolom sebanyak C. Kemudian jumlah kompleksitasnya itu yaitu dimana iterasi baris itu R, iterasi kolomnya itu C, sehingga total operasinya itu R kali C. Kemudian untuk pengurangan matriksnya di mana loop luarnya itu untuk baris, loop dalamnya untuk kolom, sehingga analisis kompleksitasnya itu setiap elemen matriks diproses satu kali, sehingga total operasinya itu R kali IC. Kemudian untuk perkalian matriksnya di sini untuk analisis kompleksitasnya itu iterasi luarnya itu R1, iterasi tengahnya itu C2, dan iterasi dalamnya itu C1, sehingga total operasinya itu R1, C2, dan C1. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.